Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rustina, kelas 4D. Saya akan membacakan tentang statistik ekonomi. Definisi statistika. Statistik berhubungan dengan koleksi dan analisa dari data untuk memecahkan permasalahan dunia nyata. Ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi atau penafsiran data. Secara ilmiah, dalam kerangka proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketidakpastian dan variasi. Statistik menurut Sanum, Murray, R. Spiegel, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan metode-metode ilmiah untuk pengumpulan, perorganisasian, perangkuman, dan penganalisan data, di samping terkait pula dengan metode-metode untuk penarikan kesimpulan yang valid serta pengambilan keputusan yang berdasarkan alasan-alasan yang ilmiah dan kuat yang diperoleh dari hasil analisis tadi. Dimulai pada zaman Babilonia dan Mesir. Daftar biaya asuransi pengiriman barang-barang lewat laut yang ditentukan oleh masa lampau, data statistik, atau abad ke-14. Data yang besar, demografi, data transaksi, perilaku pelanggan, dan foto satelit. Data mining, data reduction berasal dari multidisciplinary statistik metodologi. Statistik ada data collection dan data analysis. Dari data analisis ada descriptive analysis and statistic graphics dan statistical interference. Selanjutnya data collection ada experimental design, survey sampling, observational 2D. Bagian ilmu statistik. Yang pertama, statistika deskriptif digunakan apabila peneliti hanya bertujuan mendapatkan ringkasan data yang dimilikinya. Ringkasan ini meliputi lokasi pemutusan data, variabilitas data, dan karakteristik umum distribusi data. Yang kedua, statistika inferensi digunakan apabila peneliti ingin membuat suatu kesimpulan tertentu atas karakteristik atau hubungan antar beberapa variabel dalam populasi didasarkan pada informasi dari sampel random yang diambil dari populasi tersebut. Yang ketiga, teori probabilitas. Probabilitas peluang adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat keyakinan tentang terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, analisis keputusan. Analisis keputusan secara statistik berhubungan dengan pengambilan keputusan bila alternatif-alternatif tindakan diketahui, tetapi hasil dari masing-masing tindakan itu berbeda-beda. Mengapa perlu mempelajari statistik? Yang pertama, menjelaskan hubungan antar variabel. Yang kedua, membuat keputusan lebih baik. Yang ketiga, mengatasi perubahan-perubahan. Dan yang keempat, membuat rencana dan ramalan. Di sini ada data. Yang pertama, data kuantitatif atau bentuk angka. Yang pertama, diskrit, ya, atau diperoleh dari hasil menghitung, contoh jumlah siswa dan jumlah penduduk dan lain-lain. Yang kedua, ada kontinu, diperoleh dari hasil pengukuran, contohnya skor hasil tes, berat badan, jarak kota dan luas rumah, dan lain-lain. Yang kedua, ada data kualitatif atau bentuk kualitas, contohnya asal suku, jenis kelamin, warna, baik buruk, dan lain-lain. Selanjutnya ada data kualitatif dan data non-metrik. Data nominal, data yang paling rendah dalam level pengukuran data, hanya menghasilkan satu dan hanya satu-satunya kategori, contohnya pendidikan, jenis kelamin. Yang kedua, ada data ordinal, data yang memiliki tingkaran data atau urutan data. Yang selanjutnya, data kategorikal, data dalam jenis ya atau tidak. Selanjutnya ada data numerikal, jenis, data diskrit, dan data kontinu.
Yang selanjutnya ada interval, data yang lebih tinggi tingkat pengukurannya dari data ordinal. Urutan data dapat dikuantitatifkan dan tidak mempunyai titik nol yang absolut. Yang selanjutnya ada rasio. Yang pertama ada data yang tingkat pengukurannya lebih tinggi. Yang kedua, data rasio adalah data bersifat angka dalam arti sesungguhnya dan mempunyai titik nol dalam arti sesungguhnya. Selanjutnya ada sumber data. Ada data primer dan data sekunder. Data primer dibagi menjadi 3, yaitu wawancara langsung, wawancara tidak langsung, dan pengisian kuesioner. Selanjutnya ada data sekunder dibagi menjadi 4. Data dari pihak lain adalah BPS, Bank Indonesia, World Bank atau IMF, dan terakhir FAO dan lain-lain. Elemen statistik: populasi, sampel, variabel, statistik inferensi, pengukuran reliabilitas dari statistik inferensi. Selanjutnya ada populasi, PS sampel. Populasi merupakan kumpulan semua individu dari jenis objek yang menjadi perhatian penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang datanya dikumpulkan dalam penelitian. Contohnya, populasi seluruh karyawan di perusahaan X. Sampel karyawan bagian produksi. Selanjutnya ada pengambilan sampel. Yang pertama, pada statistika inferensi, pengambilan sampel menentukan hasil inferensi. Yang kedua, idealnya sampel diambil secara random. Yang ketiga, pengambilan sampel yang tidak tepat dapat menyebabkan bias atau systematic error. Selanjutnya, variabel. Data melakukan inferensi terhadap populasi. Tidak semua ciri populasi harus diketahui. Hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui yang tersebut sebagai variabel. Variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Selanjutnya ada variabel kontinu dan discrete. Sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan disebut dengan variabel kontinu. Kebalikannya disebut sebagai variabel discrete. Selanjutnya ada contoh variabel kontinu. Tinggi seseorang yang dapat bernilai 62 cm, 67,5 cm atau 68,45678 cm, bergantung pada tingkat akurasi pengukurannya. Data yang dijelaskan melalui variabel kontinu disebut data kontinu. Contoh variabel discrete: sejumlah n anak dapat dalam sebuah keluarga yang bernilai bisa salah satu dari 0, 1, 2, 3, tetapi tidak mungkin 2, 5, atau 3, 4, 5, 6, 7. Data yang dijelaskan melalui variabel discrete disebut data discrete. Selanjutnya ada statistik inferensi. Statistik inferensi pada dasarnya adalah suatu keputusan, perkiraan atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang terkandung dari suatu sampel. Selanjutnya ada tingkat kepercayaan. Yang pertama, sampel yang baik adalah yang mewakili ciri atau karakteristik populasi. Yang kedua adalah tingkat kepercayaan adalah bagian dari populasi yang tidak dapat terwakili dalam sampel. Yang ketiga, selalu ada kesalahan karena ketidakpastian atau error, ekspektasi error. Selanjutnya ada skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Yang terakhir, skala rasio. Skala nominal. Skala nominal diaplikasikan pada data kategori, di mana kategori ini hanya ditunjukkan untuk identifikasi. Ciri-cirinya, tidak dijumpai bilangan pecahan, angka yang tertera hanya label, tidak mempunyai urutan, dan tidak mempunyai nol mutlak. Analisis statistika yang cocok yaitu modus dan frekuensi. Sedangkan skala ordinal
adalah skala ordinal diaplikasikan untuk membedakan kategori yang dapat diurutkan. Skala ini didasarkan pada ranking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. Selanjutnya, analisis statistika atau median dan persentil. Contoh, status sosial atas, sedang, rendah, skala Likert. Selanjutnya ada skala interval. Skala interval diaplikasikan untuk data yang dapat diurutkan dan perbedaan antara dua nilai dapat dihitung dan diinterpretasikan. Skala ini menunjukkan jarak atau satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Namun nilai titik nolnya relatif. Selanjutnya ada analisis statistika yang cocok. Ada mean, standar deviasi, contohnya skor IKI, dan selang waktu atau temperatur atau suhu. Selanjutnya ada skala rasio. Skala rasio diaplikasikan untuk data yang dapat diurutkan dan dapat dilakukan operasi aritmatik atau penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Analisis statistika yang cocok, mean, koef, dan variasi. Contohnya tinggi badan dan berat badan. Metodologi statistik mengidentifikasikan persoalan, pengumpulan fakta-fakta atau internal eksternal, pengumpulan data asli yang baru, klasifikasi data atau pengelompokan sesuai tujuan studi berstandar kesamaan sifat, dan penyajian data atau tabel, diagram, dan ukuran deskriptif, mean, simpangan baku, dan lain-lain. Yang terakhir ada analisis data dengan uji statistik yang sesuai dan buat kesimpulan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.